Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para sepuh ini sepuh yang kami hormati, para kiai, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, para santri, santriawan, santriwati, dan para cendekiawan, para cerdik pandai, dan para mahasiswa, para pelajar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ugrasena Aji Baskara mengucapkan selamat pagi untuk menyampaikan menyambut Hari Raya Idul Adha yang tinggal 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita dapat ikut sholat dan ikut berkorban dan ikut melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid, di musola-musola maupun di perorangan. Mudah-mudahan sambutan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Kurban ini mengetuk hati masyarakat dan para bapak dan para ibu yang tadinya tidak kurban akan kembali membeli hewan kurban secepatnya. Karena masih ada waktu. Apabila di dalam pasar sudah tidak ada lagi, belilah hewan kurban. Di perumahan masih banyak orang-orang yang memelihara kambing, memelihara sapi. Kalau kambing itu dibeli satu, yaitu sekitar harganya ada yang 34, ada yang 38, ada yang 4. Sedangkan sapi bisa patungan 7 orang. Satu orang itu bisa 2.700.000, 3 juta. Nanti kemudian dikumpulkan uangnya 7 orang. Kemudian dibelikan sapi, itu juga sah. Mari kita mulai dari sambutan kami di dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya dan belas kasihannya kita masih disempatkan untuk hidup di bumi ini, sehingga dengan tambahnya umur itu kita bisa berjumpa lagi dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dinamakan Hari Raya Adha atau Hari Raya Kurban karena pada bulan ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang telah dilapangkan rezekinya oleh Allah menyembelih binatang kurban dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini, kita ingatkan oleh sejarah yang terjadi pada masa silam, yaitu perintah berkurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya dan satu-satunya, yaitu Ismail. Ujian atau perintah Allah itu Nabi Ibrahim memang dirasakan berat. Akan tetapi semuanya itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan tulus, ikhlas, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriktikad dan berkeyakinan bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dikerjakan sekalipun nyawa taruhannya.
Akhirnya berkat ketabahan dan keuletan iman yang menancap dalam dadanya, Nabi Ismail yang akan siap disembelih oleh ayahnya sendiri diganti oleh Allah dengan seekor domba kibas. Lanjut. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail kini di zamannya Nabi Muhammad SAW telah diabadikan. Tiap tanggal 10 Dzulhijjah, orang-orang yang mampu diwajibkan berkurban, bukan kurban anak, tapi kurban dengan seekor binatang, domba atau lembu, sapi, kerbau, unta, atau kurban anak, tapi bukan kurban anak, tapi kurban dengan seekor binatang, domba atau lembu. Dengan menyambut Hari Raya Idul Adha ini, marilah kita doakan orang-orang yang mampu mengerjakan ibadah kurban dan ibadah haji di Baitur Rahman, di Baitur Haram Mekah diterima oleh Allah yang maha besar, mana kelak di akhirat dapat dipetik sebagai bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Saudara hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berwajah dalam suasana mendekati Hari Raya Kurban. Kepatuhan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang begitu besar itu dapat kita simak pula pada waktu beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putra tercinta satu-satunya Ismail alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 100-108 yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah aku pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan dengan jelas pula Allah berfirman bahwa bukanlah daging atau darah korban itu yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan, yaitu kesetiaan, ketaatan, dan kesetiaan serta keikhlasan memenuhi perintah Allah, itulah yang akan sampai ke hadiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darah itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Ketidakmampuan manusia menundukkan, menguasai, dan mengendalikan kecenderungan hewani atau nafsu bahimiyah, sabuyah, dan lawamah tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga bagi kehidupan masyarakat. Dalam realitas kehidupan ini sering kita saksikan bahwa kekacauan dan kerancuan, penyimpangan dan penyelewengan